masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Agustina Utami, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kompleks problem solving. Apa itu problem solving? Yang pertama, problem solving adalah aktivitas mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, menentukan prioritas, menyeleksi berbagai pilihan solusi dan mengimplementasikan solusi tersebut. Adapun langkah-langkah lebih rinci untuk setiap proses problem solving ini. Contohnya proses mendefinisikan masalah. Seseorang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana gejala dan mana masalah sebenarnya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan seterusnya hingga menemukan akar masalah yang sebenarnya. Selanjutnya, kenapa di setiap perusahaan membutuhkan kompleks problem solving? Pekerjaan di mana masa depan, terutama pada bagian etnis, memiliki faktor kesulitan yang tinggi. Hal ini memunculkan banyak pekerjaan yang kompleks. Kompleks adalah pekerjaan yang ditandai oleh kompleksitas pengambilan keputusan, kompleksitas masalah, kompleksitas penyelesaian masalah, dan kompleksitas dan ambiguitas tugas. Dan yang selanjutnya, bagaimana mengembangkan pemikiran untuk memecahkan sebuah masalah. Kompleksitas merupakan salah satu beberapa indikator yang dapat memberikan sebuah dampak tingkat kinerja tugas yang sama, dan demikian dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dianggap berkompeten, profesional, dan ahli. Selama proses belajar, pemula menyelesaikan beberapa variasi tugas yang sederhana dan dengan meningkatkan keterampilan, ia dapat beralih ke tugas yang semakin rumit. Yang selanjutnya, critical thinking. Apa itu critical thinking? Beberapa kritis atau sering disebut critical thinking adalah keahlian yang digunakan untuk menyelesaikan, menilai, dan melakukan keputusan logis, objektif, berdasarkan data yang diperoleh dan diolah untuk dievaluasi secara sistematis. Cara berpikir kritis pada critical thinking. Yang pertama, kenali masalah yang ada. Yang kedua, tentukan skala prioritasnya. Yang ketiga, himpun informasi. Yang keempat, kenali persepsi yang muncul. Yang kelima, analisis setiap data. Yang keenam, pengambilan keputusan. Dan adapun manfaat critical thinking, yang pertama, aset berharga. Yang kedua, tidak mudah tertipu. Yang ketiga, critical thinking untuk mempercepat adaptasi. Yang keempat, kreativitas. Adapun kesimpulan dari critical thinking, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dalam berpikir kritis merupakan hal yang paling dibutuhkan di dunia pendidikan saat ini. Critical thinking atau berpikir kritis merupakan hal yang bisa diberikan dari pengajar ke pelajar dalam rangka untuk penghargaan pribadi. Yang selanjutnya adalah materi dengan creativity. Apa itu creativity? Creativity merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, model baru, berguna bagi dirinya dan masyarakat. Adapun karakteristik creativity, yang pertama, memiliki dorongan atau drive yang tinggi. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, penuh percaya diri. Yang keempat, toleran terhadap ambiguitas. Yang kelima, bersifat sensitif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan creativity. Faktor-faktor yang mempengaruhi creativity ada dua, yakni yang pertama, faktor mendukung. Situasi yang menghindarkan ketidaklengkapan serta memahami situasi yang mendukung dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan sesuatu, misalnya produk. Selanjutnya, situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian.
Maksudnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativiti. Yang kedua yaitu faktor yang memperhambat. Yang pertama, tidak menghargai fantasi dan hayalan, otoritarianisme. Yang ketiga, diferensiasi antara bekerja dan bermain. Yang keempat, stereotip pesan seks atau jenis kelamin. Yang selanjutnya, kurang berani dalam melakukan eksplorasi menggunakan imajinasi dan penyelidikan. Maksudnya manfaat creativity, membuat hidup lebih indah, meningkatkan apresiasi terhadap ide orang lain, meningkatkan motivasi dan semangat hidup, menjadi faktor kesuksesan dalam bisnis. Awal terjadinya inovasi perubahan, meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Yang selanjutnya, people management. Apa itu people management? People management adalah kemampuan untuk memotivasi, mengatur, dan mengarahkan karyawan, organisasi, atau individu untuk meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong pertumbuhan secara profesional. People management, kemampuan seseorang untuk berinteraksi, memahami, dan mempengaruhi karakter orang lain secara positif. Bagi seorang pemimpin atau manajer, skill ini wajib dikuasai dengan baik. Pasalnya, apabila ia tidak dapat mendorong motivasi dari para karyawannya, otomatis hal tersebut membuat karyawan tidak akan semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. People management. Apa saja keterampilan dalam people management? Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, active listening. Yang ketiga, manajemen konflik. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, empati. Yang ketujuh, reward dan pengakuan. Adapun hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ini, yang pertama, fokuskan satu keterampilan. Yang kedua, cari mentor. Yang ketiga, minta masukan atau nasihat dari manajer lain. Adapun perbedaan pemimpin dan manajer itu apa? Yang pertama, pemimpin umumnya memiliki gambaran mengenai capainya di kemudian hari, sering menginspirasi banyak orang dan cenderung mengajak orang lain untuk menjadi bagian dari sebuah rencana. Pemimpin tahu pasti bahwa tim yang bekerja sama dengan baik akan memberikan dampak yang lebih daripada individual yang bekerja sendiri-sendiri. Sedangkan manajer fokus terhadap bagaimana dia mengatur, mengukur, serta mencapai tujuan. Tugasnya memastikan bagaimana tujuan tersebut tercapai. Pemimpin berani berinovasi, sedangkan manajer mempertahankan budaya. Pemimpin berani mengambil risiko, sedangkan manajer mengontrol risiko. Pemimpin berpikir panjang, sedangkan manajer berpikir pendek. Koordinasi. Koordinasi berarti meningkat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua aktivitas dan usaha. Dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lain. Adapun koordinasi menurut para ahli, yang pertama, EFL Brecht mengatakan bahwa koordinasi adalah kegiatan menjaga dan menyeimbangkan tim dengan cara memastikan pengembangan tugas yang tepat untuk tiap anggota dan memerhatikan tugas tersebut bisa dilakukan secara harmonis. Yang kedua, David McFarlane berpendapat bahwa pengertian koordinasi adalah sebuah bentuk proses yang mana pemimpin mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan dan menjamin setiap tindakannya bisa dicapai sesuai dengan tujuan. Adapun tujuan koordinasi. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, pada dasarnya koordinasi merupakan suatu pengatur atau penataan beragam elemen ke dalam suatu pengoperasian yang terpadu dan harmonis. Motivasi utama dari koordinasi biasanya adalah menghindari kesenjangan dan tumpang tindih berkaitan dengan tugas atau kerja para pihak. Para pihak biasanya berkoordinasi dengan harapan memperoleh hasil secara efisien. Koordinasi dilakukan umumnya dengan melakukan harmonisasi tugas, peran, dan jadwal dalam lingkungan dan sistem yang sederhana. Kesamaan umumnya dilakukan untuk memecahkan persoalan dalam lingkungan dan sistem yang kompleks.
Adapun penerapan koordinasi, yang pertama, sense of completion, perasaan untuk bekerja sama harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Rivalry, dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Team spirit, artinya suatu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. Adapun ciri-ciri koordinasi, yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Yang kedua, adanya proses, karena koordinasi asli adalah pekerjaan pemimpin yang bersifat berkesinambungan dan harus berkembang sebagai tujuan dan tercapai dengan baik. Yang ketiga, pengaturan secara teratur usaha kelompok. Adapun sifat-sifat koordinasi, yang pertama, koordinasi bersifat dinamis bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinasi atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. Yang ketiga, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Adapun tahap pelaksanaan koordinasi, yang pertama, memberi keterangan langsung, mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota tidak menurut masing-masing individual anggota dengan tujuan sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama, mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide atau saran-saran, mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan menciptakan sasaran. Yang selanjutnya, membina human atau relation yang baik antara sesama karyawan. Dan selanjutnya, manajer harus sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Yang kedua, kedekatan geografis. Yang ketiga, kedekatan emosional serta kekeluargaan. Yang keempat, hubungan saling menguntungkan. Yang kelima, keadaan mendesak, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tersebut. Mohon kurangnya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.